Oke, baiklah. Dan selamat siang teman-teman ya, dan manapun Anda berada, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, sekarang kini kita lanjut lagi muat sawit tua teman-teman nih, sawit tua. Ini kebetulan kita dapat 3 red teman-teman. Tadi 1 ton 700, yang sebelumnya 2 ton, jadinya sudah 3 ton 700 ya. Ditambah ini mungkin dapat 1 ton ya. Nah, alhamdulillah untuk hasil sawit tua seperti ini. Sawit tua ini masih bagus ya teman-teman, tapi hasilnya nggak seperti sawit muda ya teman-teman. Mungkin bisa seperti sawit muda nanti kalau apa ya namanya, pupuknya bagus teman-teman. Kalau pupuknya nggak bagus ya nggak bisa seperti sawit tua ya, sawit muda ya. Karena produktifnya sawit itu di umur 5 tahun sampai 15 tahun teman-teman, yang hasilnya the best sekali teman-teman ya. Kalau masuk ke umur 15 tahun, kalau anda pupuk kencang, hasilnya udah menurun. Tapi kalau pupuk kencang tetap teman-teman, buahnya malah lebih besar-besar ya, malah lebih bagus ya. Nggak tahu kalau sawit unggul mungkin 30 tahun ya, seperti bibit-bibit zaman dulu itu 30 tahun tuh masih berbuah. Tapi tetap yang kita lihat ya, tetap di umur 15 tahun tetap trek ya teman-teman. Yang bibit zaman dulu jenis Marihat tetap trek ya, yang kita lihat tetap minim, tetap menurun ya hasilnya. Memang untuk penelitian dari ya, kita ngikuti penelitian juga, omongan penelitian dari PPKS, memang untuk sawit itu di usia produktifnya di atas 15 tahun memang untuk hasilnya menurun. Yang kita lihat memang benar, yang dikatakan di situ memang benar. Kita sudah praktekkan langsung di lokasi. Makanya jika teman-teman mau produksinya bagus ya, genjotlah hasilnya di pemupukan di usia 5 tahun sampai umur 15 tahun. Di situ teman-teman genjot. Kalau mau cari utangan bank untuk beli lahan lagi, di situ teman-teman ya. Di situ lagi gencar-gencarnya. Kalau di atas 15 tahun ya bisalah untuk bertahan hidup saja ya. Nah, ini mungkin jenis bibit saya yang pakai abal-abal ya. Kalau yang unggul kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengatakan yang unggul tuh bagus, yang begini begitu, karena prakteknya sendiri kita belum ada ya. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini kita proses muatnya seperti ini saja teman-teman ya. Muat sawitnya sedikit, ini sekitar 1 tonan saja ya teman-teman ya. 1 ton ya cukup lumayan ya. Ini kena panenan 1 bulan ya. Panenan 1 bulan ini kurang bagus teman-teman, karena buah banyak yang rontok, banyak yang busuk ya teman-teman ya. Kena musim trek juga, makanya panenan 1 bulan. Dan proses perawatan juga untuk karyawan kita, proses perawatan sawit ya. Mungkin kalau enggak posisi perawatan mungkin bisa cepat ya panennya. Kalau posisi perawatan seperti ini susah. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk hasil sawit tua itu seperti itu teman-teman ya. Karena di mana-mana kita lihat hasil sawit tua, kalau enggak pemupukan bagus, hasilnya enggak bakal bagus ya, enggak bakal sebanyak di usia produktifnya ya. Nah, teman-teman jangan terlalu boros di usia sawit yang muda ya. Karena disitulah saatnya kita menabung, disitulah saatnya kita mengejar cita-cita kita ya. Karena selepas itu untuk mengejar cita-cita sudah susah ya, karena buahnya tidak sebanyak yang masa produktif. Mungkin kalau punya lahannya luas ya enak teman-teman. Kalau punya lahannya cuma 2 hektar atau 2 kapling atau 5 hektar ya, nanti ujung-ujungnya cukup untuk makan. Kalau enggak teman-teman menambah lahan, minimal lahan itu 10 hektar teman-teman. Kalau punya, usahakan kalau punya lahan 2 hektar, usahakan cari tambahan lagi setiap tahunnya, tambahan, walaupun cari hutangan bank ya teman-teman. Tapi hutangan bank harus hitung-hitung ya, pikir-pikir dengan angsurannya ya teman-teman, nanti malah cacat nama ya. Mungkin kalau yang takut riba ya bisa, ada yang jual kebun murah-murah, yaitu lahan kosong ya antara 20-30 per hektarnya ada ya teman-teman. Kalau tempat saya sudah nggak ada ya. 1 kapling itu 1 hektar itu sekitar 40-50 ya. 1 kapling itu pun surat SKT teman-teman. Kalau yang sertifikat sudah 1 hektarnya sudah 100 teman-teman. Kalau itu surat sertifikat sudah. Kalau SKT masih agak murah, masih tanda tanya soalnya teman-teman. Kalau memang yang tidak bermasalah ya bagus teman-teman. Karena sekarang kata-kata tanah itu bermasalah, karena orang tahu manfaat tanah ya teman-teman ya. Kalau zaman saya masih anak-anak dulu, harga tanah itu murah-murah, 200-300 ribu lah. Nah, waktu itu orang nggak tahu manfaat tanah, karena memang tanah itu cukup luas kalau daerah Kalimantan. Kalau sekarang tanah sempit, susah ya. Mungkin kalau dulu posisi kita jaya ya, pintar usaha ya, jaya maksudnya. Nah, seperti itu mungkin
waktu itu dulu kita punya lahan yang luas, tetapi waktu itu juga kita susah cari pekerjaan tuh susah, karena kita dulu itu sawit ada teman-teman, karena tapi orang tua kita ndak ngikutin sawit ya teman-teman, karena zaman dulu ada sawit plasma ya, masih saya anak-anak plasma. Nah kemungkinan yang orang transmigrasi itu, yang ikut transmigrasi, mereka diberikan sawit oleh pemerintah secara gratis, secara muluk ya. Mereka waktu itu karena orang penduduk pribumi ini nggak tahu manfaat tanah, mereka jual dengan harga murah. Padahal mereka menggunakan waktu dulu kan namanya hasil sawit produktif, apalagi sawit zaman dulu kan bantuan pemerintah ya. Jenis sawit plasma itu bibitnya bagus teman-teman, buahnya besar-besar kayak karung-karung ya. Nah itu dulu hasilnya lumayan ya, dapatnya itu zaman dulu, 1 juta zaman dulu itu bisa dapat 5 kapling ya teman-teman ya, zaman saya kecil ya. Orang-orang berjual tuh 5 kapling tuh dapat dengan uang 1 juta. Karena bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri 2 hektar itu cuma dulu belinya 300 ribu teman-teman. 2 hektar itu tanah bagus, tanah rata lagi teman-teman, tanah mineral bagus ya. Karena zaman dulu orang tua saya cuma kerjanya bertani rotan, karena rotan zaman dulu memang awalnya mahal teman-teman, karena ikut campurnya pemerintah, tipu menipu ya teman-teman, makanya harganya jatuh. Ini semua yang lahan sawit kita ini dulu bekasnya adalah perkebunan rotan teman-teman ya. Sekarang kita gantikan jadi kebun sawit, karena kebun sawit lebih menguntungkan teman-teman ya, lebih menguntungkan daripada kita bertani rotan. Nah rotan masih laku, tapi ya itu, karet pun masih laku teman-teman. Sekarang karet malah lebih mahal sekarang. Tapi untuk bertani karet ini wah capek teman-teman ya. Kita sudah merasakan sendiri. Kita seperti cari durian teman-teman. Harus berangkat jam 4 pagi. Nanti kita datang lagi di siang jam 10 untuk bikin bekukan. Nanti kalau musim hujan kita teler teman-teman ya. Seperti itu. Makanya kita lebih baik jadi petani sawit. Petani sawit ini enak teman-teman. Walaupun tanam sawit abal-abal, ya hasilnya tidak meragukan teman-teman ya. Sawit abal-abal ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau petani sawit pemula ya tanam sawit abal-abal nggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan pemilihan bibit, karena nggak semua abal-abal itu bagus teman-teman. Kalau mau yang bagus ya pilihlah sawit unggul ya teman-teman. Dan unggul itu juga tidak semua bibit sawit itu unggul. Jenisnya yang unggul itu bagus teman-teman, karena ada juga yang cerewet mau pupuk banyak tapi baru bisa berbuah. Seperti contohnya sekarang bibit-bibit ya, kita tidak boleh nyebutkan brand karena nanti ada yang tersinggung teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini kita antarkan pabrik, sisanya teman-teman nanti akan kita ambilkan lagi. Nah ini dapat 1 ton 700 ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini sisanya, ini sekitar 1 tonan ini, karena buahnya besar-besar dan berat ya, sisa yang tadi. Nah ini kita isi sudah full ya. Nah pindah videokan isinya full. Nah kita langsung di pabrik ya. Nah ini kondisi pabrik ya, nggak ngantriin teman-teman, masuk ya standar saja ya. Nah buah orang juga nggak sebanyak biasanya ya teman-teman, bawanya sedikit-sedikit aja. Yang penting bawa ya, karena nggak ngantri juga teman-teman ya, karena musim buah trek. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Lanjut lagi besok kita panen di rawa ya.